Bendahara Sorga. Terima kasih berkatnya untuk Oma Opa di sekolah ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Oh sudah. Betul? Betul. Wah, bisa ketebak harganya. Gara-gara kita beli telur ke pasar 1000, ketemunya Fam Pasar 1000. Ini kakaknya Fam Pasar 1000, hebat Tuhan kita itu. Roh Kudus itu dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Kan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amat baik. Iya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di siang hari yang indah ini. Tuhan begitu sempurna menolong dalam kami melakukan pelayanan di tengah-tengah Oma dan Opa. Hanya banyak orang-orang yang peduli dan sangat mengasihi kami di tempat ini. Terpuji pada siang hari ini. Kami berdoa bagi rombongan dari Jakarta, keluarga Angel Fund kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Usaha apapun yang dilakukan Tuhan Yesus akan kembalikan berkat-Mu. Bagi teman-teman seiman, orang-orang percaya yang peduli, bahkan memberikan sumbangsinya untuk kami tempat ini pun, Tuhan akan kembalikan berkat-Mu. Ketika kami menyerahkan hidup kami menyerahkan usaha kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan apapun yang kami miliki kepada Tuhan, Tuhan pedulikan itu semua. Sehingga berkat-berkat yang kami terima pada saat ini boleh menjadi berkat bagi Oma dan Opa, bahkan kami semua yang melakukan pelayanan. Terima kasih Bapak. Tuhan selalu peduli dalam langkah kehidupan kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sudah memberikan berkatnya. Tuhan akan berkati perjalanan kembali pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang direncanakan Tuhan Yesus akan berkati. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan Allah menolong. Sehingga keluarga-keluarga kami tidak pernah merasakan kekurangan. Malah berkelimpahan karena Tuhan melipat gandakan usaha mereka. Tambah-tambahkan sehat, kuat, sukacita dalam hidup rumah tangga, anak-anak dan semua rencana yang ada. Terima kasih Tuhan. Jikalau pada siang hari ini kami boleh bersukacita, kami boleh bersendapura, kami boleh tawa satu dengan yang lain, kami boleh mendapatkan berkat dari dalamnya. Biar berkat itu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami dan kami boleh pancarkan kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih Bapak. Sekali lagi berkat Tuhan yang sudah limpahkan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Ya sama, terima kasih. Ini saya laporkan ke anak-anak Tuhan, titipannya opa-opa, oma yang terima itu bisa lihat. Jangan tunggu-tunggu untuk berbuat baik. Dalam nama Tuhan salurkan berkat-berkat kasih-Nya biar Tuhan dimuliakan ya. Betul Kak? Amin. 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 Masih ingat lagu teko 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 tek? Teko 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 tek. Wah. Sukacita besar hari ini. Terima kasih. Teko teko tek, salam teko tek. Wah, itu ada oma joget-joget itu. Bagaimana kotek 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 kotek? Mari Tuhan berkati. Terima kasih buat sukacita surganya. Tuhan berkati.
suruh ini ronsen dulu kan di foto itu. Sampai di sana pulang kan sudah dipakein lagi. Ternyata kaki saya uratnya ini yang di punggung kekencet, nggak bisa jalan. Diangkat dari mobil sampai ke dalam itu digotong sama 2 anak menantu saya. Nah sudah di dalam, saya bilang sama Yudi, tolong bukain dulu anak saya ini. Sudah dibuka, terus saya balik badan gini, saya timbang dalam, nangis, balik nggak? Saat itu juga itu urat kembali. Terus saya pakai lagi, saya jalan, saya bangun, jalan, sudah bisa jalan lagi. Luar biasa ya Tuhan. Gitulah. Nah, setelah di sana dari dokter itu sudah diperiksa, ya sudah beres itu operasi. Terus saya bilang, nah kalau terus-terusan kayak gini saya juga nggak mau Tuhan. Itu waktu saya dengar, coba dengerin radio di Maestro. Saya dengar ada pendeta dari Jakarta gitu beritain Injil, tapi saya nggak perhatikan itu waktu. Satu malam saya lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang, doain hambaku Johan. Johan yang mana Tuhan? Saya tanya. Kan Johan itu ada Johan Handoyo, Johan Lumendong, ada Johan yang lain juga. Tapi Tuhan nggak jawab, saya suruh cari sendiri. Lalu saya dengar di Maestro itu waktu 10 Mei ada peresmian di itu pembukaan ibadah perdana di Hotel Mutiara. Lalu saya nanya sama Tuhan, kalau memang betul hambamu Johan yang itu yang suruh Tuhan doakan, boleh nggak aku ketemu? Pergi, Tuhan bilang. Ternyata itu. Hari pertama udah kan kebaktian, saya nggak pergi lagi. Terus 2 minggu kemudian lagi saya baca Alkitab. Biasanya tengah-tengah terus saya doa lagi. Nah waktu doa itu Tuhan bilang, kenapa kamu nggak bantu dia? Tuh, kan Tuhan juga bilang suruh doain, kamu juga harus bantu. Oh gitu ya Tuhan. Baik. Minggu itu saya langsung pergi ke sana. Nah saya duduk paling belakang. Saya habis firman Tuhan, doa berkat, turun dari mimbar, disalamin yang lain nggak mau, langsung lari ke tempat duduk saya, langsung tumpang ke sini, plak di tempat saya. Nah, saya nggak kasih tahu kan, di mana yang luka. Habis numpang itu semenjak itu nggak ada masalah apa-apa. Tadinya masih waktu tidur gitu ya, saya habis doa, saya tersungkur. Mau balik lagi, ini udah bergeser. Itu perbaikan dari dokter. Iya. Bergeser. Waktu mau tidur gitu, aduh Tuhan kok ini kayak gini. Tuhan kasih tahu, suruh gulung anduk atau apa kain gitu, taruh di belakang, bersandar pelan-pelan, suruh tiduran pelan-pelan. Waktunya bergerak pelan-pelan, masuk, kloset, berkali-kali itu. Baru itu waktu setelah pada itu minggu ketiga, jadi minggu kan tadinya minggu pertama itu perdana, saya datang terus 2 minggu nggak datang. Nah waktu datang lagi itu semenjak ditempel didoakan udah nggak pernah lagi bermasalah.
Dan kami bersyukur di hadirat Tuhan untuk kasih dan anugerahnya hari ini. Tuhan beri kami kesempatan berkumpul bersama keluarga besar Fathers Miracle Bandung di kediaman Pak Bambang Bu Susi. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berfirman dan memberkati kami. Dan anugerah Tuhan memberkati seisi kota Bandung. Hingga anugerahnya yang besar itu melimpah bagi setiap kami yang haus lapar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerahkan roh hikmat, pengertian pengenalan yang benar akan Engkau. Wahyukan, anugerahkan bagi kami pengertian yang daripada Roh-Mu, hingga kami bisa menangkap maksud-maksud dan kehendak Tuhan lewat setiap perkataan firman yang disampaikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita ada di kota Bandung. Sukacita besar ada di tengah-tengah keluarga Pak Bambang Bu Susi. Haleluya. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang indah. Saya sudah beri lihat di permulaan video bahwa perjalanan ini penuh sukacita yang dari Tuhan. Mengapa saya berkata sukacita? Karena kita bisa melihat videonya dari mulai perjalanannya kami lewati berkali-kali macet tidak menghalangi sukacita di hati, sampai juga di suatu tempat, ya sebut saja Panti Werdah, Panti Jompo. Di sana saya bertemu pengurus, bahkan ketua pengurus yang baru. Ada sukacita, bahkan roh ikut campur ketika roh berkata di dalam suatu candaan, kami bawa telur dari ibu kota, jauh sekali telurnya dari ibu kota. Maka ketika roh berkata, telurnya dibeli di pasar 1000. Belinya sama keluarga pasar 1000. Ibunya ngakak-ngakak. Saya juga kaget, dia ngakak-ngakak ketawa. Dia berkata, Pak Pendeta tahu aja katanya. Memang farm saya itu pasar 1000 katanya. Jadi sesuatu yang kami tidak tahan tawa tadi. Ketawa ngakak. Lalu saya berkata, nanti ketika mau goreng telurnya tolong harus sedikit waspada, karena kalau dipecahkan keluarnya itu bukan telur tapi anak ayam, jangan digoreng. Dia ngakak-ngakak. Maksudnya Pak Pendeta, ya dipelihara supaya nanti bertelur lebih banyak. Jadi ada sukacita yang besar sekali hari ini mengawali, mengikuti, disertai Tuhan perjalanan ini. Tidak kurang sukacitanya ketika saya melihat ada satu wanita tua yang kurang mungkin beruntung di hari tuanya. Saya berjongkok menyelipkan uang gak banyak, hanya 5.000. Tetapi ketika saya lihat Pak Hadi Wijaya pegang uang 10.000, saya bilang tuker dong. Saya tuker uang 5.000-nya kasih Pak Hadi untuk bayar parkir. Saya ambil 10.000-nya untuk ngasih ibu yang sudah usia ini. Ada sesuatu yang lain ketika kita ada di dekat orang-orang yang memang dalam kehidupan ini mungkin kita berkata mereka kurang beruntung, mereka mungkin sudah tidak punya kesempatan dalam hidup. Kita yang diberi Tuhan kepercayaan anugerah, kita harus menyalurkan kasih, harus menyatakan kasih Yesus lewat perbuatan, supaya iman kita tidak terkurung dengan perkataan-perkataan hingga menjadi perkataan kasih atau perkataan iman yang pada akhirnya tidak ada perbuatannya, hingga hidup kekristenan kita itu mati dengan perkataan saja. Kita harus menyalurkan semua jadi perbuatan. Yang lebih luar biasa lagi, kami sampai di kediaman Pak Bambang dan Bu Susi. Saya bilang sama Pak Hadi Wijaya, karena ternyata Bu Angel ini sama anaknya Pak Bambang Bu Susi, Juli, adik kami ini, sama cucunya buat strategi. Jangan kasih tahu Pak Bambang Bu Susi mau datang, mau bikin kejutan. Caranya adalah cucunya Theo yang lahir dalam mukjizat, kita sudah lihat videonya, sambil nunggu papanya pulang kerja, Irwan pulang dari pabrik. Jadi Yuli sama anaknya datang ke rumah Pak Bambang Bu Susi, mencegat supaya orang tuanya tidak pergi kemana-mana. Ada kecurigaannya Pak Bambang ya, ada kecurigaannya Bu ya, tapi kok rasanya nggak sampai gitu ya. Baru bilang kangen sama keluarga besar Fathers Miracle, keluarga Pak Johan, keluarga yang ada di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Tiba-tiba pintu diketok ya. Pak Bambang buka pintu,
Pak Hadi Wijaya bilang, apakah ini benar rumah Bu Susi Bambang? Pak Bambang terperangah, siapa ya? Rasanya kok kenal, tapi kok nyarinya istri saya, Bu Susi Bambang. Ditanya, ada apa tadi gitu Pak ya? Ada apa katanya? Jawabannya Pak Hadi Wijaya tadi, ada titipan buat Bu Susi, buat Pak Bambang. Tambah bingung nih. Ternyata setelah dibuka pintu mobil, wah kejutan, ini sukacita tertawa meledak-ledak ya. Inilah bentuk kasih, keharmonisan, kemesraan keluarga di dalam Tuhan. Jauh tapi dekat, dekat semakin karib. Karena apa? Karena kita punya pertemuan-pertemuan di udara. Hari ini kita akan melanjuti serial Gereja Mula-Mula, parts yang ke-20. Hari ini temanya adalah kedaulatan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama lebih dahulu kebenaran firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai yang ke-19. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang-orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau menggigau. Akan tetapi ia tidak mengatakannya bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia tercengang-cengang, tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain.
Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 12 ini muncul satu tokoh yang bernama Herodes. Herodes dipakai kuasa kegelapan untuk membunuh Rasul Yakobus. Rasul Yakobus merupakan murid di antara 3 murid. Ada Yohanes, ada Petrus, dan satu lagi Yakobus ini. Merupakan soko guru di dalam kegerakan gereja mula-mula. Kita tahu pada masa pelayanan 3,5 tahun Tuhan Yesus selalu membawa ketiga murid ini. Setan hendak menghancurkan kegerakan gereja mula-mula dengan cara menghancurkan kehidupan soko guru, dimulai dari Yakobus, Rasul doa. Menghancurkan doa anak-anak Tuhan adalah cara setan menghentikan kegerakan gereja mula-mula. Untuk menghentikan kegerakan gereja adalah menghentikan supaya umat tidak bisa berdoa. Ini cara setan, saudara. Maka kita tahu bahwa semua hal yang dilakukan untuk menghentikan orang berdoa itu pasti pekerjaan setan. Ini firman, saudaraku. Kita bisa melihat sesudah dia menangkap yang namanya Rasul doa, dia coba menangkap lagi Petrus. Petrus adalah Rasul iman. Sesudah menghancurkan kehidupan doa kita, dia akan coba menghancurkan iman kita. Ini adalah tangga-tangga cara bagaimanakah dimensinya setan menghancurkan kehidupan kekristenan ini. Hal pertama, di balik kedaulatan Tuhan lewat firman Tuhan ini dipesankan kepada kita bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kalau mengizinkan Rasul Yakobus meninggal dunia di tangan Herodes, belum tentu Petrus yang juga bagian dari suku guru diizinkan. Kita bisa melihat di dalam kisah ini munculnya hal-hal supranatural, munculnya pelayanan malaikat, keajaiban yang dituliskan di dalam kitab suci. Namun amat disayangkan di akhir zaman ini, ada banyak kehidupan kegerakan kekristenan ini terjebak pada dongeng-dongeng, pada cerita-cerita rohani, pada hal-hal yang tidak membumi. Saya berkata demikian mengapa? Karena ada banyak anak-anak Tuhan kadang tidak bisa membedakan mana yang bersumber dari Tuhan, manakah rekayasa rohani, manakah di bawah naungan dongeng-dongeng kutip sana dengan menggunakan ilmu cucoklogi, ya, cap, cip, cup, belalang, kuncup, semua disampaikan. Terkadang saya merasa di dalam kehidupan kekristenan ini ada banyak sekali celah-celah yang saya berkata, kalau sampai Tuhan izinkan seperti Yakobus mengalami hal yang memilukan, ada banyak sekali hamba-hamba yang belum matang, pelayan-pelayan Tuhan ataukah oknum-oknum rohani yang berani mengekspos dan menyatakan, wah, si itu adalah utusan setan, si ini, si itu, si ini. Mereka terkadang lupa bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita, di bawah langit di muka bumi ini ada hukum manusia. Ada pengaturan norma etika, bahkan hukum kekerabatan, hukum sosialnya. Kita tidak bisa serta-merta tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa dokumen menunjang tiba-tiba menuding orang. Apalagi orang-orang itu masih kiblatnya, kerohaniannya mungkin saudara seiman, lalu dikatakan utusan iblis lah. Saya waktu lihat itu saya berkata, anak-anak Tuhan ini tidak dewasa, tidak matang. Kalau tiba-tiba ada pihak lain atau mewakili Herodes datang menangkap dan bertanya ketika kamu menuding seseorang ini sebagai utusan antikris, utusan iblis, buktinya mana? Nggak bisa menunjukkan. Saudara sedang mencoreng kehidupan bergereja. Saudara tidak ada dasarnya mewakili hamba-hamba Allah, mewakili gereja, mewakili kehidupan orang beriman untuk menghakimi siapapun di muka bumi ini. Hentikan semua hal yang seperti itu. Karena kehidupan ini disandarkan bukan menurut penilaian kita, bukan menurut
penghakiman kita, kesimpulan kita. Kehidupan ini harus didasarkan norma etika, hukum yang berlaku di dunia, hukum yang berlaku di luar dunia, yaitu hukum roh. Harus ada kesepadanan, keselarasan di baliknya. Supaya apa? Supaya di dalam kekristenan ini tertib. Karena roh itu tertib. Tapi saya sayangkan di akhir zaman ini ada banyak anak-anak Tuhan hidupnya tidak tertib. Mereka terpikat dengan perkataan-perkataan yang tidak didasari dengan fakta, kebenaran, dan bukti-bukti yang otentik. Hingga yang ada adalah cap cip cup cucok logi dan lihat sana, lihat sini, membayangkan saya. Tuhan berkata ya. Saya sudah teramat banyak melihat ini lebih dari 20 tahun lebih, saudara terkasih. Saya sudah banyak melihat hal-hal yang saya berkata tidak mendasar, tidak berbuah, tidak terbukti, dan kita tidak tahu bobot bibit bebet kekristenannya, hingga pada akhirnya medsos menjadi suatu jurang yang besar untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, menyeret anak-anak Tuhan dengan rantai-rantai pahit, dengan rantai-rantai praduga, dengan cocok logi, menyeret sekelompok anak-anak Tuhan masuk lagi pada arus bimbang, bingung oleh perbedaan dan arus perselisihan kehidupan rohani. Hal ini tidak membangun iman, justru melemahkan anak-anak Tuhan. Karena itulah kedaulatan Tuhan harus kita pahami bahwa hidup dan mati itu adanya di tangan Tuhan. Bukan berarti orang yang hidupnya bersih, ya, makannya bersih, ya, buah aja disabun, ya. Semua hal harus higienis, harus memenuhi gizi, timbangan gramnya, karbohidratnya, vitaminnya dijaga. Akan lebih panjang umur daripada orang yang makan ya makan apa adanya. Semua kasih karunia. Di bawah langit yang sama Tuhan memberi hujan bagi orang baik maupun orang jahat, bagi orang kaya maupun orang miskin, bagi yang tua maupun yang anak-anak. Siapa yang bisa menerima berkat hujan? Saya masih kecil, kalau hujan saya selalu tunggu 30 menit. Sesudah 30 menit kami baru diberi orang tua untuk berlari main hujan. Saya dulu tidak mengerti mengapa. Setelah saya bisa bertumbuh dalam pengetahuan, pemahaman, saya baru mengerti 30 menit pertama itu hujan turun. Itu yang namanya debu terangkat. Semua kotoran di genteng itu ikut bersama air. Dan ketika terhirup oleh tubuh kita, kita akan masuki suatu penyakit pada tubuh kita. Entah bakteri, entah virus. Bisa demam, bisa pilek, bisa bengek, segala penyakit. Dan kalau sudah 30 menit berselang hujan itu sudah bersih, tidak ada lagi debu karena sudah dialirkan ke tanah. Itu ternyata hal-hal yang diajarkan tanpa kita paham sejak nenek moyang dahulu, hal baik. Nah, hujan yang sama, ada orang-orang bisa menikmati, tapi ada orang-orang ketakutan dengan hujan. Karena itulah di dalam hidup, saya sudah petakan dan lihat, ada banyak orang pembersih, salah satunya istri saya pembersih. Bu Angel dahulu pembersih. Ya, justru yang pembersih kanker senang, heran ya saudara ya. Satu lagi contohnya, nyamuk hutan tuh besar-besar. Kalau gigit itu bentol, dan nyamuknya darahnya banyak ngisepnya. Tapi hanya nimbulin bentol dan gatal pada daging. Sebaliknya, nyamuk DBD itu kecil, ya, lentik-lentik, ya, amit-amit, imut-imut lah nyamuknya, dan dia hidupnya juga nggak di air kotor. Nyamuk DBD itu hidupnya di air bersih, tapi sekali gigit langsung itu yang namanya HB, trombosit langsung drop habis itu, dan itu menimbulkan kematian. Nggak selamanya yang kita pandang bagus bersih itu selamanya jaminan. Lebih mementingkan kasih karunia Allah dalam hidup itu lebih yang utama. Karena itulah kitab suci mengajarkan kepada kita, Tuhan mengizinkan Yakobus meninggal dunia mati di tangan Herodes, tapi Tuhan tidak mengizinkan Petrus mati di tangan Herodes. Kenapa? Karena memang Tuhan menyatakan kedaulatannya. Kedaulatan inilah yang harus kita sadari di dalam kehidupan kekristenan ini. Jangan membawa kekristenanmu, imanmu pada area khawatir, takut, ikuti arus pengajaran duga-duga, tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa hal-hal yang otentik, hingga pada akhirnya kita menjadi sekelompok orang rohani yang tanpa sadar jadi pemfitnah di dalam pemberitaan, di dalam yang disebut karunia-karunia, disebut penglihatan-penglihatan. Ini tidak membangun siapapun, tidak membangun umat Tuhan,
Apalagi orang di luar umat Tuhan pada akhirnya melihat, oh kok kayak gitu ya. Marilah kita kembali pada kesederhanaan Yesus. Sedikit berkata-kata, kalaupun harus berkata-kata yang berisikan pengertian, kasih, ketegasan, pembuktian bahwa iman kita itu adalah iman yang berbuah. Kalau Tuhan berkuasa, maka semua perkataan dan doa kita itu melahirkan kuasa, buktinya kesembuhan, kelepasan, dan kemenangan. Tahun Rahmat Tuhan diberitakan. Hal seperti itu harus mendasari kehidupan kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya bisa saksikan mungkin sedikit cuplikan audionya saya kutip di dalam pelayanan ibadah penghiburan dari seorang tante yang kami sudah anggap seperti mama, seperti nenek kami sendiri. Di usia 78 tahun meninggal dunia. Bagaimana dimensi roh berpamitan kepada saya di ujung jembatan menuju pintu gerbang sorga itu. Dan yang lebih luar biasa tadi ketika perjalanan menuju ke kota Bandung, tiba-tiba dalam perjalanan di atas flyover tol, saya melihat suatu penampakan roh lagi dengan tubuh kemuliaan. Jubahnya putih sekali. Putihnya itu berkilauan. Rambutnya juga berkilauan. Dan dia memandang dan saya mengenali tante ini. Dia berkata, Pak Johan, tante sudah di sini. Lalu Tuhan bisiki di batin saya, nak, ini pamitan terakhir. Lalu tante itu berkata, lihat tante semua udah enak. Saya memandang di dimensi roh. Mungkin inilah yang dilihat oleh Rasul Stefanus. Bagaimana Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Bapa. Lalu dia berkata, Pak Johan baik-baik ya, bersama anak-anak dan keluarga baik-baik ya. Itu tuh tiba-tiba selimut roh itu memenuhi tubuh saya, dan Pak Hadi Wijaya di sebelah saya lagi nyetir, saya kasih tahu, saya lagi diliputi kuasa dan roh Tuhan. Saya kasih lihat, Pak Hadi itu langsung terimpartasi, langsung, wow, saya merasakan, itulah selimut roh. Itulah ruah Elohim yang pada masa kekekalan yang memenuhi Adam dan Hawa. Itulah yang tadi yang Bu Angel dan Pak Hadi rasakan itu. Wush, tiba-tiba. Itulah jubah roh kita. Itulah ruah Elohim, tubuh kekal itu. Itulah dia yang akan mendasari kita untuk membawa kita ke awan-awan permai bersama Tuhan Yesus nanti. Saya ingin ajak Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan melihat pesan Tuhan Yesus sehubungan dengan hidup mati di tangan Tuhan ini. Mari bersama-sama kita lihat apa yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, ada banyak orang Kristen, banyak orang rohani pada masa itu, bahkan mungkin kita hari-hari ini berpikir, wah Tuhan itu membawa damai ya. Harus damai. Ternyata enggak. Saya diajarkan sesuatu yang lebih mendasar selama 10 tahun di masa kematian istri saya, dan baru tahun ke-10 ini saya dimatangkan pengertian firman Tuhan ini.
9 tahun lebih saya dengan keluarga istri itu terpisahkan. Tidak ada satupun hal yang mendasari yang disebut kasih, perhatian, tali silaturahmi, apapun tidak ada. Tuhan split, pisahkan. Ya. Dulu keluarga istri sebagian besar ikut pelayanan Father's Miracle, dulu namanya Gereja GKI Shipgate. Ketika Tuhan menghancurkan kegerakan itu, Tuhan mengizinkan cerai-berainya kehidupan dan pelayanan gereja ini, ipar-ipar saya ikut pergi. Kalau kita bicara tentang kehidupan, sebagai hamba Allah yang sudah full time, saya butuh hidup. Bukan untuk saya, mungkin saya bisa bertahan, mungkin hidup prihatin. Tapi saya perlu 2 anak saya, Rehwel dan William Serat saat itu masih kecil, butuh uang untuk sekolah. Setan membawakan banyak alasan. Setan membawa banyak pintu-pintu celah untuk saya jadi benci dengan keluarga. Kenapa? Ketika mereka pergi berikut satu paket. Gak pernah perginya saya bawa badan ya, persembahannya, keuangannya tetap disalurkan. Nggak ada. Ya. Bapak Ibu harus catat baik-baik. 9 tahun lebih Pak Johan di dalam kesendirian, kesunyiannya. No family. Termasuk adik kandung saya juga. Jadi tidak ada siapa-siapapun. Ya. Sampai 1 tahun berikutnya saya menginjil, menghabiskan banyak sekali titipan-titipan dari bendahara sorga, keuangan pribadi, semuanya masih sendiri. Tuhan menemukan Bu Angel Liu Yehuda dengan Ricci Nakata. Sesudah itu datang rombongan Pak Bambang, Bu Susi. Pak Bambang masuk duluan, sesudah itu Bu Susi ditangkap. Ditangkap juga Irwan Yuli, satu rumpun. Masih tetap di dalam kesunyian, kesepian, kekurangan. Saya punya satu pemahaman hidup. Saya tidak mudah benci dan menghakimi karena saya tahu pada mulanya adalah Allah. Segala hal yang didasari Tuhan, harus biarkan Tuhan yang memberi kita pemahaman di padang gurun, di kemiskinan, di penderitaan, di kesendirian, di kesunyian, di segala area hidup kita. Diam itu terpenting di dalam iman. Jangan ucapkan kata apapun yang mungkin disumberkan dari kebencian, dari kepahitan, dari kemarahan. Pilihlah diam. Dan kalaupun harus bicara, bicaralah dalam kesendirianmu dengan Tuhan. Karena Tuhan sumber hikmat, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber segala jawaban. Saya merenungkan itu 9 tahun lamanya. Saya selalu bertanya, apa mereka nggak peduli ya ponakannya mau sekolah. Dan ketika semua hancur-hancuran dengan banyak sekali kata-kata di luar sana, mereka memang sengaja mau menghancurkan gereja. Mereka banyak sekali kata-kata yang negatif masuk, 1001 kata negatif. Saya bersyukur kepada Tuhan saya masih bisa hidup hari ini. Di antara kerikil-kerikil tajam saya berjalan, di antara duri-duri kehidupan, di antara panah-panah api, di antara 1 juta serangan setan. Saya berjalan dalam tenang diam meskipun berdarah-darah. Akhirnya Tuhan beri saya keluarga baru. Keluarga dalam Tuhan yang saya sayangi. Seperti papa mama kandung saya sayangi seperti adik-adik saya, seperti anak-anak saya, seperti cucu-cucu saya sendiri. Apapun yang saya makan, apapun yang saya punya, itu saya selalu bawa serta. Karena saya merasa Tuhan telah mengembalikan yang hilang itu. Makanya saya merasa lahir lagi, reborn again. Lahir lagi di dalam segalanya. Lahir barunya bukan lagi dari baptisan, tetapi dari kehidupan. Inilah yang Tuhan pesankan. Lahir baru bukan hanya dari baptisan, harus lahir baru juga dari kehidupan. Karena kalau baptisan bicara tentang bagaimana menghargai hidup manusia lama diubah ke manusia baru, tapi lahir dari kehidupan adalah perubahan tabiat, cara berpikir, perasaan kita, cara bicara kita, cara kita belajar dan memandang dan mengambil keputusan hidup itu harus totally berubah. Saya melihat semua itu, menyadari semua itu, maka Tuhan Yesus berkata, aku datang membawa pedang. Pedang itu misain, saudara terkasih. Dia memotong. Kitab suci berkata, aku potong, aku bersihkan. Sakit dipotong Tuhan, sakit dibersihkan. Saya melihat
pohon yang rindang di depan rumah, di taman depan rumah kami dipotong, rindangnya hilang. Tapi itu demi kebaikan, supaya kalau hujan tidak terjadi patahannya membunuh manusia atau menghancurkan mobil-mobil di bawahnya. Semua hal demi kebaikan, ada harga di baliknya. Di balik harga yang semakin mahal, kemuliaan semakin besar. Saya tetap bertahan karena saya percaya Yesus El Shaddai, Yesus adalah Jehovah Jireh, Yesus Jehovah Rafa. Dia Sitkenu dalam kehidupan kita. Dia Tuhan, dia panji-panji, dan dia kota benteng, kubu pertahanan ala gunung batu hidupku. Anak-anak saya masih bisa jalan, bersekolah, dan sampai hari berkuliah. Dan tanpa bantuan keluarga, tanpa bantuan siapapun, saya berani mendeklarasikan hari ini bahwa hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan mengirimkan banyak sekali yang namanya burung-burung gagak. Banyak sekali orang-orang Samaria yang murah hati. Banyak sekali bendahara sorga yang tergerak mendengar suara Tuhan sendiri. Karena itu saya selalu pesankan kepada anak-anak saya, darahmu, makanmu, keringatmu, hidupmu harus disandarkan pada Tuhan. Itu saya pesan ke anak-anak, kepada Rehwel, kepada Serat, dan terakhir saya pesan pada Ricci. Ketika hidup Ricci dicangkokkan di hidup omnya, harus ingat hanya Tuhan yang harus dimuliakan. Hasil hidupmu, pencapaianmu, prestasimu harus selalu memuliakan Tuhan. Karena itulah bagian membalas budi kebaikan Tuhan. Ingat Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup jujur berkualitas. Dan ingatlah di tanah di engkau dilahirkan, di bangsa di mana engkau dibesarkan dan dilahirkan. Jadi berkat bagi tanah air tercinta. Itu saya ajarkan kepada anak-anak. Pedang Tuhan itu memisahkan. Dan ketika saya melihat pemisahan itu, dan selesai 9 tahun, tahun ke-10 keluarga dikembalikan ke saya. Seperti Ayub, semua diambil kembali, dipulihkan, dikumpulkan. Dan ipar-ipar semua kembali, mertua kembali, dan adik kembali, semua kembali. Dan saya bisa melihat, bisa kirim burger, bisa kirim mie, bisa kirim makanan. Saya juga mengirimkan banyak berkat ke mertua, berkat ke orang tua, berkat ke saudara. Saya berkata 9 tahun lalu kemana semua itu? Inilah pemahaman pemisahan itu, suatu pengertian yang lebih mendalam di balik apa yang Tuhan ajarkan kepada seorang hamba yang saya bisa sharingkan. Maka kitab suci pesankan kepada kita, dikatakan bahwa barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku. Berarti Tuhan ingin kita ini totally segenap hati, hanya sayang, hanya cinta, hanya taat kepada Tuhan. Iman, mencapai iman sempurna itu harus mencapai iman mengutamakan Tuhan, dan benar-benar ada Tuhan dan terbukti Tuhan di hidup kita. Harus mencapai titik itu baru kita disebut Kristen yang sempurna. Karena Tuhan Yesus pesankan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang ada di sorga adalah sempurna. Saya sampai ke kota Bandung ini, Pak Bambang menyerahkan kepada saya satu amplop dan berkata, Pak, ini persembahan sulung. Saya berkata jujur di hadapan hamba-hamba Allah, para malaikat Tuhan, ditata kasih karunia Bapa di antara semua umat Tuhan, saya tidak terima uang. Sampai hari ini saya tidak berani menyentuh uang. Kenapa? Bukan bagian seorang Pak Johan. Lalu bagaimana? Saya berkata ke Pak Bambang tadi, angkat di hadapan Tuhan persembahan sulung Bapak. Habis itu serahkan ke bagian yang memang dipercayakan Tuhan. Karena semua itu sudah diatur oleh pimpinan roh. Bukan kita mau-maunya kita. Kalau saya hidup dari dunia, oh Pak Bambang kasih duit, puji Tuhan. Ya, tebel tipisnya namanya pemberian. Enak gak? Enak gak Yuli? Enak ya. Sebagaimana tadi saya sama Pak Hadi Wijaya ke pasar, sukacita dari pasar. Pak Hadi itu bayar telur. Itu kelebihan. Tapi Mas itu punya kejujuran. Dikembalinya selembar. Berapa tadi kembalinya Pak Adi? 50.000 ya. Karena dia kembali begitu Tuhan bicara sama saya lagi tadi. Ingat betul tadi. Itu kita beli telur burung puyuh buat Theo. Jadi memang Tuhan sudah menata, mengatur hidup itu. Kita tinggal ikut, taati firman, ikuti dan belajar mendengar suaranya. Karena domba-domba Tuhan pasti mengenal suara gembala agung.
Domba yang benar pasti mengenal suara gembalanya, dan suara gembalanya pasti terdengar jelas bagi domba-domba yang hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Ini kuncinya. Maka kitab suci berkata dengan jelas sekali, barang siapa tidak memikul salibnya, bukan salib Yesus loh, di sini nyanyanya kecil. Berarti masing-masing kita ini ada beban dalam hidup, betul ya Pak Bambang ya? Ada bebannya Bu Susi ya. Beban inilah yang kita harus sadari. Sebagai anak mantu, kita harus berbakti kepada orang tua, kepada mertua. Sebagai cucu harus berbakti kepada papa mama, kepada opa oma, kepada kakek nenek. Ini sudah beban salib. Kita tidak bisa tawar, tidak bisa mengambil suatu hal yang ini kita untungkan, yang sana kita rugikan, yang ini kita perhatikan, yang sana kita abaikan. Kitab suci mengajarkan kepada kita kesempurnaan, hati yang adil. Karena yang masuk surga itu orang yang punya hati yang adil. Adil bicara tentang adalah hati yang di hadapan Tuhan dibenarkan. Itu yang terpenting. Maka dikatakan bukan hanya pikul salibnya, harus ikut Yesus. Ikut Yesus bicara apa? Kita mendengar suara roh, kita mengikuti pimpinan roh, bukan mau-maunya kita lagi. Sering kali di dalam kehidupan ini Tuhan sudah bicara sama kita, kita sudah berkata yes Tuhan, oke Tuhan, tapi kita delay 1 hari, delay 2 hari, 3 hari sudah hilang. Betul Pak Bambang? Semua hal baik itu sudah lewat 1, 2, 3 hari terabaikan. Nazar, komitmen sama Tuhan, sumpah sama Tuhan, janji suci sama Tuhan, kita ucapkan ketika kita lagi susah, ketika kita lagi menderita, ketika kita lagi mau cari Tuhan. Tapi begitu kita dipulihkan, kita mulai tutup telinga kita. Maka kita belajar untuk jadi orang yang ya, oh itu ya, oh begitu ya. Padahal itu hati kita sebenarnya lagi dibukakan. Inilah Tuhan pesankan kepada kita. Ada kedaulatan Tuhan di hidup kita. Kita harus punya hati yang bisa melihat. Punya telinga yang bisa mendengar. Kita mesti bisa meresponi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tuhan berkata, nyawa pun jangan dipertahankan. Ini sampai titik ini saya berkata, inilah kedalaman kasih Yesus, kedalaman mengasihi Yesus, kedalaman mau jadi berkat bagi sesama. Nyawa pun jangan dipertahankan. Saya ingat kejadian beberapa minggu lalu. Ini belum ada yang tahu, sedikit orang yang dengar, dan hanya mungkin 1-2 orang yang tahu. Saya, Bu Angel, dan Pastor William Serat, anak bungsu saya, kami hendak membawa perbekalan makanan bagi keluarga yang anak mantu cucunya dititipi ke saya, jadi anak rohani saya yang saya mentoring. Papa mamanya ini baru sembuh dari COVID. Kami masak, kami mau bawa perbekalan ini ke rumah mereka. Di satu persimpangan, kami masuk, di depannya ada truk, dan tiba-tiba truknya berhenti dan mobil kami berhenti, dan ternyata di depan lampunya berubah hijau dan jalan cepat sekali. Hitungan detik sebenarnya mobil kita akan ditabrak di tengahnya. Jadi kita bertiga itu bisa melihat mobil itu dari sebelah kanan itu ke arah kita, dan kita tidak punya pilihan. Kenapa? Di depannya truk. Kalau kita tabrak itu truk juga nggak bisa bergerak. Truk begitu besar. Jadi jaraknya mepet. Tiba-tiba truk itu bergerak saat jalan, dan saya itu tiba-tiba kakinya bergerak sendiri. Cuk, kepencet, mobil itu melompat sedikit. Set, itu mobil bus besar lewat. Set, gitu sambil klakson besar. Tat, ya. Hitungan detik nyawa kami diselamatkan Tuhan. Seperti domba sembelihan, Tuhan menyelamatkan nyawa orang-orang yang dikasihinya. Saya berkata hidup ini di bawah kedaulatan Tuhan. Karena itulah kitab suci memberikan suatu pesan. Mengapakah ketika Rasul Yakobus diizinkan Tuhan meninggal dunia di tangan Herodes dengan antek-anteknya, tidak sampai menimpa kehidupan Rasul Petrus? Kenapa? Ada satu kunci yang penting. Mari kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Kita lihat ini kuncinya. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin. Amin. Demikianlah jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ada orang-orang yang cinta Tuhan yang berdoa buat Rasul Petrus.
Ada orang-orang cinta Tuhan, ada orang-orang yang mengasihi keluarga The Johan yang berdoa buat kami hingga hitungan detik kami bisa melangkah lompatan mobil itu hingga bus itu tidak menabrak kami. Itu Tuhan menjawab doa. Itulah mengapa kita satu dengan yang lain harus saling berdoa, mengcover keluarga dalam Tuhan, komunitas, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, untuk bersyafaat. Ingat mereka di setiap doa kita, di meja makan, di saat teduh, sebelum kita tidur, saat kita bangun tidur, mungkin di kamar mandi pun doa. Jangan berhenti berdoa. Ini Tuhan pesankan, karena doa itu bisa menggerakkan kuasa kedaulatan Tuhan menolong banyak orang. Saya teringat suatu pengalaman dari keluarga kita yang ada di tanah Papua. Bu Angel tiba-tiba bercerita, lalu saya melonjak, lalu saya berkata, hubungi mereka. Saat tersambung, saya berdoa dan kemudian mengusir roh santet. Nggak nyangka ya saudara ya, kota begitu rohaninya, masih ada roh-roh santetnya saudara. Dan ketika disampaikan pesan Tuhan itu, selesai itu diuji semuanya. Kami mengajarkan anak-anak rohani, keluarga besar Father's Miracle, orang-orang yang kami bimbing dan kami mentoring itu untuk menguji segala sesuatu, harus kenal bobot bibit bebetnya, harus melihat buah-buahnya di dalam kekristenan ini. Maka ketika diuji ditemukan secara medis tidak masuk akal. Kemudian dicek mimpinya membuktikan ternyata ulat-ulat yang hadir di mimpi itu berubah jadi ular, jadi penyakit dan terbukti. Dan kemudian satu malam, beberapa hari ini terjadi sesuatu dan ketika dia terjaga ada orang asing berjalan meninggalkan rumahnya, ternyata sedang mengirimkan sesuatu yang kasat mata. Jadi doa-doa ini memproteksi orang-orang kudus. Jangan pernah berhenti berdoa, karena kita tahu lewat firman Tuhan hari ini, iblis ingin menghancurkan kehidupan doa. Karena Soko Guru itu ada 3 hal yang penting di balik kehidupan kemuliaan Tuhan, di dalam kehidupan seorang pribadi, di dalam kehidupan keluarga dalam Tuhan, di balik komunitas rohani, di balik gereja-gereja Tuhan. Doa, iman, dan kasih. Ketiga hal ini kalau mencapai pilar kuat, mencapai keharmonian di kehidupan, itu akan melahirkan gelombang kegerakan gereja mula-mula yang luar biasa. Ini Tuhan pesankan. Nah, yang kedua, Tuhan pesankan kepada kita bahwa iman harus didasarkan pengenalan dan pendengaran yang tepat. Mengapa harus ada pengenalan dan harus ada pendengaran? Mari kita melihat sama-sama kembali Kisah Para Rasul 12 ayat 12 sampai yang ke-14. Kisah Para Rasul 12 ayat 12 sampai ke-14. Demikian Tuhan berfirman, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Amin. Amin. Ini luar biasa sekali. Petrus melambangkan iman. Ketika Tuhan buat hal supranatural, ketika iman itu melahirkan buah kemenangan, lihat Petrus larinya kemana? Petrus perginya kemana? Petrus menuju kemana? Ke tempat orang-orang yang berdoa. Hidup ini sudah dipesankan, jangan tinggalkan kumpulan orang-orang yang berdoa. Jangan tinggalkan orang-orang kudus. Jangan tinggalkan mentor rohani yang engkau tahu bahwa bibit bebetnya terbukti, teruji, dan berkualitas. Ini Tuhan pesankan. Karena kehidupan ini di akhir zaman ini gampang sekali melenceng. Kehidupan di akhir zaman ini iman gampang sekali diplesetkan. Banyak hal bisa disusupi dari dunia. Bahkan kekristenan ini pun bisa dikiblatkan dengan motivasi-motivasi. Hingga tokoh-tokoh motivator bisa masuk. Dan kita akhirnya terbuai dengan yang namanya, wah dikuatkan, diingatkan. Wah di ini itu. Tapi tanpa dasar roh kita akan menemui pada akhirnya seperti Nikodemus yang sedang mengajari umat.
Nggak ada hasilnya, karena tanpa pengertian pengenalan yang benar akan Tuhan, pada akhirnya hanya menciptakan dan membuahkan dan menghasilkan murid-murid yang agamawi. Dari satu kejahatan pindah kejahatan, makin lama makin besar kejahatannya. Pada akhirnya kita akan melihat kelompok-kelompok inilah yang lahir dari kehidupan roh-roh agamawi yang menyalibkan Yesus. Ini kita perlu sadari. Tanpa Roh Kudus, tanpa firman Allah, tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, kekristenan ini gampang sekali tersesat. Mari kita kembali pada kitab suci. Rode adalah seorang pelayan. Hamba itu sama dengan pelayan. Rode ini, saya percaya setiap kali orang sedang berkumpul di rumah tuannya berdoa, dia bukan duduk di depan. Dia pasti di belakang, mengendap-endap, duduk jauh, mendengar. Saya percaya bahwa di dalam kitab suci berkata mereka berkumpul dan berdoa. Petrus, Yakobus, Yohanes saling datang ke rumah Markus. Di rumah Maria, di rumah mamanya Markus ini, ketiga suku guru sering ada di sana, hingga ketika Petrus mengetuk pintu, dikatakan kitab suci, Rode mengenal itu suara Petrus. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita baca lanjutannya, saking girangnya dia lupa buka pintu. Ya, seperti Pak Bambang tadi. Entahkah heran, entahkah apa kaget, ataukah kagum, ataukah senang, sampai tidak bisa menjawab ketika Pak Hadi bilang ada titipan buat Bu Susi dan Pak Bambang. Kaget ya. Dan ternyata Pak Hadi ini luar biasa, saudara ya. Dengan bakat seorang aktor besar. Sayang aja terlahirnya bukan jadi aktor. Bisa jadi aktor ya Pak ya. Ini kalau diketahui grupnya preman pensiun di Bandung, bisa ditarik jadi pemain ini ya. Mungkin minimal bisa jadi di dalam toko sana, bisa jadi bandar lagi nih kalau di toko preman pensiun ya. Luar biasa. Jadi kita punya suatu kesukaan besar di balik apa yang Rode, pelayan, hamba yang punya iman dan mengenal Petrus. Dia masuk, dan ketika dia beritahukan orang-orang yang sedang berdoa, mereka bilang, lagi ngigau ya kamu ya. Kenapa? Karena banyak kali di dalam kehidupan kekristenan ini, banyak orang berdoa tapi tidak disandarkan iman percaya. Karena itulah kitab suci mengajarkan kepada kita, kalau kamu berdoa dan percaya ya, doa saja tidak cukup, harus disertai percaya. Percaya bagaimana? Bahwa Tuhan sanggup mengadakan hal-hal yang mustahil. Nothing impossible with God ya. God will do impossible thing in this life. Jadi kita percaya bahwa hal yang mustahil pun Tuhan bisa kerjakan dalam hidup ini. Kita harus punya kesanggupan hati untuk percaya bahwa hal supranatural masih bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, saya mau tunjukkan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan tentang bagaimanakah iman ini, iman yang didasarkan pengenalan dan pendengaran yang tepat ini dituliskan di dalam Roma 10 ayat 14 sampai yang ke-17. Roma 10 ayat 14 sampai 17. Firman Tuhan katakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, di dalam Roma 10 ada dikatakan dia, lagi. Tuhan yang utama. Awalnya adalah Tuhan. Jadi kalau kita bicara iman yang tepat, baik itu dari pengenalan maupun dari pendengaran, harus bersumber dari Tuhan sendiri. Dan dikatakan bagaimana bisa ada yang bisa menerima kalau tidak ada yang diutus. Kita di dalam pelayanan, dalam kehidupan ini,
harus tahu panggilan hidup kita di hadapan Tuhan dan sesama, supaya tidak tumpang tindih dan tabrak jalur, saudara terkasih. Jangan sampai karena kita lihat, oh kalau jadi hamba Tuhan yang populer itu yang berkarunia bernubuat. Ketika saudara tidak dikasih karunia bernubuat, saudara buat-buat, ya. Kemudian lu buat-buatnya keluar, saudara, ya. Kenapa? Dengan pakai piyama atau pakai daster, pegang panci, pegang yang namanya kuali pun dibuat hiasan-hiasan pernak-pernik rohani. Oh, Tuhan berkata, ya, saudara sedang membuat hidupmu jadi nabi sesat, saudara. Saudara sedang buat dirimu jadi nabi palsu, saudara. Hentikan semua itu. Harus memiliki dasar pengenalan yang benar akan Tuhan itu, di mana pengenalan itu saudara mengenal Tuhan. Jangan sampai jadi pemberita, jangan sampai jadi hamba, jangan sampai jadi pelayan. Firman belum pernah saudara baca habis dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan sampai firman pun saudara tidak pernah sentuh. Jadi saudara cuma cap cip cup, akhirnya memakai ilmu cucuk logi, saudara, ya. Cucuk rawa memang burung mahal, tapi kalau cucuk logi itu tempatnya di neraka, saudara, ya. Pahami sampai titik ini supaya jangan sampai menyia-nyiakan hidup, karena kitab suci pesankan janganlah kamu mau menjadi guru, karena di akhir zaman ini Tuhan tahu ada banyak orang ingin lebih dari orang lain hingga mau menjadikan dirinya guru-guru rohani, ngajar orang. Mau ngajar orang, diri sendiri aja hidupnya berantakan. Mau coba ngajar orang, diri sendiri aja hidupnya tidak berkemenangan. Mau coba manuti orang, mau coba jadi teladan, diri sendiri, keluarga aja lihat, wah ampun. Jangan, saudara. Karena ukuran yang saudara pakai nanti seharusnya saudara diukur dengan ringan. Karena saudara paksakan masuk area yang bukan area hidupmu, bukan tugasmu. Engkau harus tanggung jawab mahal di situ. Mari kembali kepada kesederhanaan Yesus, di mana kita dipanggil, bagian kita ditempatkan, di mana Tuhan tempatkan kita, taruh kita, di situ kita tinggal tetap setia, selesaikan, tunaikan, genapi panggilan hidup kita di hadapan Tuhan dan sesama. Karena kitab suci ini jelas sekali bilang bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita ini datang kabar baik apa enggak? Ya, datang ke rumah Pak Bambang, Bu Susi ini kabar baik nggak? Atau jangan-jangan datang Pak Bambang, Bu Susi, jangan keluar, sembunyi. Ya, jangan sampai kekristenan kita ini orang pandang kita udah kayak ulat, bikin gatel orang. Kalau datang orang takut, tutup pintu. Datang ke rumah Yuli, datang ke rumah Irwan, sembunyi mereka. Jangan, nanti teh kita habis. Nanti nasi kita, lauk pauk kita, kue kita dihabiskannya. Nanti dia kalau ke rumah kita susah usir dia pergi. Dia sekali duduk itu ada lemnya, nggak mau pulang-pulang, ya. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini jadi kemanisan benar-benar madu, ataukah kemanisan yang membuat orang keracunan kegulaan, saudara. Harus menyadari hidup ini supaya apa? Supaya kita ini yang dikodrati sebagai rekan sekerja Tuhan, yang menerima mandat amanat agung, itu benar-benar jadi anak kesayangan Tuhan, yang ketika kita pulang sorga, seperti saya lihat tante 78 tahun, tante Kyokwa itu jembatannya terang, kiri kanannya malaikat, dan wah, apalagi penglihatan tadi ini kalau anak mantu cucu-cucunya tahu akan bermegah. Kenapa? Bajunya bagus sekali, mukanya terang, rambutnya bersinar terang, mukanya bersinar, dan senyumnya itu, wah, dia melambai tadi. Saya berkata, alangkah indahnya hari itu, ya Pak Bambang, ya, ya Bu, ya Pak Hadi, ya. Hari itu kalau tiba di hidup kita, itu Tuhan sudah sediakan. Karena itulah kitab suci berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Jangan sembarang dengar, saudara, ya. Kalau dengarnya yang dari Tuhan Yesus itu jadi kabar baik. Kalau dengar yang dari Tuhan Yesus jadi solusi. Kalau dengar dari Tuhan Yesus membuat kita tambah dewasa, tambah karib sama Tuhan, hidup takut akan Tuhan, semakin berkarakter dan berkualitas. Karena itulah kekristenan, kalau saudara pahami, Tuhan itu bukan rame-rame. Pahami kekristenan, yang rame-rame itu perumpamaan. Tapi yang duduk dekat dia itu hanya yang terpilih, murid-murid, yang dibaliknya bukan perumpamaan, tapi pengertian.
Kalau kekristenanmu belum mencapai pengertian, maka engkau masih orang awam. Isinya perumpamaan. Oh ya, ikut rombongan sana. Oh, berubah lagi sana. Wah, ikut sana lagi. Anda adalah manusia fenomena. Dari satu fenomena pindah fenomena, lama-lama Anda akan jadi majalah fenomena. Ya, kenapa? Karena di mana-mana ada kamu, di sana ada kamu, situ ada kamu, sana ada kamu, sampai malaikat juga malas lihat saudara. Kenapa? Kamu nggak punya keteguhan hati ikut Tuhan. Benar apa yang dikatai anak-anak saya. Mereka mengamati 20 tahun lebih, bahkan Richie berani berkomentar. Dia berkata, Om, aku lihat kehidupan Om. Kalau orang miskin, Om layani tolong. Penjebolan, mereka diberkati, mereka naik porsi materinya. Orang susah Om tolong, orang sakit Om tolong. Tuhan ulurkan tangan mukjizat kesembuhan. Orang mengalami kesusahan hidup, keluarga hancur, Om tolong pulih. Orang yang mengalami kebutuhan hidup, terobosan terjadi. Tapi mereka balik ke yang lama ya Om. Mereka lari ke agamawinya. Kenapa ya Om? Saya bilang sama Richie gini, Om ini kan dipercayakan Tuhan jadi jembatan. Yang lihat saya jembatan. Maksudnya Om, jembatan itu nggak ada orang yang ngepel, nggak ada orang yang bersihkan. Jembatan itu diinjek-injek orang, Richie. Nah, nggak mudah ngerti bagian ini ya. Susah ya. Nanti lewat jembatan baru tahu itulah pelayanan Pak Johan. Menyeberangi orang menuju kehendak Tuhan. Menyeberangi orang-orang mau mati masuk ke surganya. Hamba-hamba Allah, orang-orang besar, orang-orang yang kaya raya secara materi di dunia ini. Karena saya hamba tak berguna, jadi saya melakukan bagian-bagian itu tanpa pernah berharap untuk kembalian ke saya. Karena saya percaya Bu Angel punya prinsip itu, iya dan amin. Upamu besar di sorga ya. Karena apa? Karena istri saya sebelum anak-anak saya ini 3 anak, Rehwel, Richie dan Serat ini berkomentar seperti itu. Istri saya pernah ngomong dulu, saya sudah pernah saksikan. Istri saya berkata gini, Papa ini kalau melayani orang, Mama tahu persis Tuhan tuh nyata. Orang miskin jadi kaya, orang sakit sembuh, keluarga pulih, orang diberkati kaya raya. Kita ini loh Pak, ya, pindah-pindah kontrak. Dari lemari nggak ada lemari, lama-lama lemari lurus, miring doyong-doyong. Ya. Kenapa pindah angkut, robo sana, robo sini. Panci yang dari normal, akhirnya dekok sana, dekok sini, berlesung pipit semua Pak katanya. Saya tanya terus mau gimana? Ya ngomong sama Tuhan minta rumah lah Pak ya. Saya ingat masa-masa awal saya menikah, kami lihat rumah-rumah murah ya. Bahkan papa mertua saya pernah memberi kebaikan dengan mama mertua, kasih uang DP loh, betul. Enak gak? Enak kan dikasih orang tua. Udah cicil pakai gaji. Saya sama istri begitu hitung sakit kepala ya. Ini sakit kepala pertama, sebelum istri saya sakit kepala kedua, ngitung apapun gak cukup ya. Akhirnya kami bilang sama keluarga, enggak jadi nyicil rumah deh, nanti akhirnya nggak bisa apa-apa nih, baru hamil aja, kebutuhan dokternya aja udah cukup besar, kalau kita suruh cicil nanti nggak cukup beli beras, nggak cukup makan, nggak jadi cicil rumah deh. Ya udah, jadi akhirnya sempat saya 1 tahun di Villa Mertua Indah, jadi tinggal sama ipar-ipar saat itu. Setahun berselang Rehwel lahir. Tahun kedua saya sudah bawa keluarga mulai menjelajahi tanah perjanjian seperti Abraham. Dari satu kontrakan pindah ke kontrakan lain ya. Jadi saya inilah hamba Tuhan pengontrak seperti Abraham. Tidak punya kediaman. Jadi saya belum punya tanah Kanaan saat itu. Sekarang sudah punya saudara ya. Ada Kanaannya. Sekarang beda. Kalau saudara bilang Pak Johan, ya ada Kanaannya sekarang saudara. Bahkan sudah lahir Daughter of Jerusalemnya saudara. Jadi saat itu istri saya bilang gitu, saya datang ke Tuhan. Dia bilang, Tuhan, ya mungkin cara kita berdoa di hadapan Tuhan beda. Karena saya ini bukan hanya pendengarannya yang tajam, matanya juga mata rohaninya terbuka ya. Tuhan, istriku tuh ngomong, oh, melayani orang semua diberkati, kami kontrak-kontrak. Tuhan tuh ya di dalam samar-samar penglihatan tersenyum. Dulu mau cicil nggak cukup, gaji habis. Mana istri pelihara anak asuh begitu banyak, persepuluhan sebar sana sebar sini berkat, orang tua mana-mana berkat. Setiap bulan tongnya pes. Ya, bukan banyak kempes tapi tongnya pes, kantongnya kempes. Kanker, kantong kering. Ya bukan kanker tapi
kanker, kantong kering. Sakit itu lama mendera hidup kami, kantong kering. Lalu Tuhan tersenyum sama saya. Ada Tuhan punya pembicara khusus ke istri saya. Tuhan berkata, mulai hari ini yang ku berkati tidak boleh disentuh. Saya bilang sama istri, mulai hari ini Tuhan berfirman, yang diberkati tidak boleh sentuh. Istri saya bilang, mau berkat apa tiap bulan habis. Ya, itu yang dialami orang-orang yang berdoa di rumah Maria, mamanya Markus. Ngigau kamu ya. Istri saya juga sama seperti seperti orang-orang itu. Ngigau. Ya, pokoknya Tuhan ngomong gitu. Kamu mau rumahan? Lihat aja Tuhan punya firman, bener dah. Dalam hitungan nggak nyampe setahun, Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberi istri saya pilihan mau beli rumah di Alam Sutra. Waktu itu Alam Sutra itu tahun-tahun itu tuh 600 jutaan. Tanahnya 600 sampai 800 meter, 600 jutaan. Atau mau beli ruko di Kelapa Gading, bisa beli 2 ruko. Saat itu ruko di Kelapa Gading kisaran 400 jutaan di depan sekolah penabur situ, bisa beli 2. Atau kamu mau bangun tanah yang aku beri. Istri saya memilih bangun tanah 2 lantai. Semuanya dia berkati ke orang-orang. Dia beli baru, kasur baru, ranjang jati, meja makan jati. Sampai hari ini kalau saudara datang ke rumah keluarga The Johan Family, coba angkat meja makannya kalau punya tenaga. Ini Pak Hadi Wijaya, saudara bisa titipin nanti pulang sampai Jakarta, tolong bantu saya angkat meja makan. Kalau kuat berarti ada Rosemsonnya. Kalau sampai encok, risiko sendiri ya. Istri saya punya kualitas, beli barang tidak pandang harga, yang penting awet ya. Tuhan puaskan hasratnya. Dan di rumah itu dia berjumpa pribadi Tuhan, lihat sorga dan kembali ke sorga. Itulah kehidupan yang Tuhan tunjukkan lewat iman mengenal, iman mendengar secara tepat. Hingga iman itu berbuah, iman itu jadi bukti bahwa Tuhan itu nyata dan ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini rumah itu jadi berkat. Pak Hadi Wijaya tidur di satu kamar di rumah itu jam 2 pagi, katanya Kanada kalah dinginnya. Kenapa? Tuhan datang dalam wujud salju ya. Jam 2 pagi, suruh datang. Mesti cepat-cepat mati AC, kalau enggak beku. Besok susah, mesti dipanasi di kompor, baru bisa hidup lagi. Jadi daripada beku, jam 2 pagi udah setel mati AC. Richie, anaknya Bu Angel, lebih luar biasa lagi. AC dikasih 1, pasangnya cuma 1 strip. 27 derajat Celcius. Jam 1 juga mati. Yang luar biasa, Richie Nakata, kamarnya tidak pernah ada jam. Siapapun yang pinjam kamar Richie nggak bisa bangun. Pernah ada satu tamu dari Surabaya nginep, Bu Angel, Pak Johan, saya minta maaf, saya terbiasa bangun jam 4 ya. Kalau nanti jam 4 pagi ada suara berisik-berisik, mohon maaf ya. Apa-apa, diatur aja ya. Besok paginya orang itu bangun jam 11 siang. Itu kamar Richie. Di sebelahnya ada kamar Pastor William Serat. Pastor, memang Tuhan itu menyayangi gembala. Kenapa? 1 langkah kita langsung membeku. Kenapa? Kamarnya dingin sekali. Itu kamar paling dingin di rumah kami. Itulah tempat kediaman Tuhan yang paling dingin di muka bumi. Kenapa? Kamarnya dingin sekali. Saya aja kadang-kadang masuk mesti pakai kaos kaki. Kulkas kalah dinginnya. Saya tidak tahu kenapa. Itu Tuhan memang ngatur. Sedangkan kamar saya hangat ya. Pagi, siang, malam. Kalau orang tidak punya pengurapan, masuk kamar saya tidak bisa tidur. Kenapa? Mataharinya masuk kamar saya. Panasnya sampai besok pagi. Maka saya gampang berkeringat. Makanya hidup saya itu sehat. Kenapa? Ditaruh Tuhan di tempat yang hangat, panas. Ya. Maka saya berjalan di padang gurun tidak masalah. Karena udah dididik di kamar yang panas. Jadi bersukacitalah. Tuhan tempatkan dimanapun, semuanya pasti memberkati. Bu Angel sama Rehwell, tempat yang sunyi, tenang. Ya, ada GoFood datang, ada tamu datang, tidak pernah terdengar dari kamar itu karena nggak denger apa-apa. Ya, masing-masing sudah punya tempat yang istimewa di hadapan Tuhan. Di atas ada satu tempat yang namanya jemuran. Di situ tempat merenung. Ya, saya khawatir karena saking senangnya merenung lupa bahwa itu lantai 4. Akhir kami pagari supaya tidak ada yang
tanpa sadar berjalan di udara. Jadi kami pagari. Jadi hidup ini banyak sekali keindahannya. Nah, bagian yang ketiga di balik kedaulatan Tuhan ini, Tuhan selalu berdaulat di balik hukum. Hukum yang terutama yang kita pahami, yang sering kali menjadi silang pendapat, menjadi perdebatan yang hari ini kita dengar Pak Bambang tadi. Boleh saya pinjem Pak amplopnya Pak? Nah ini saya bukan bohong ya, ini Pak Bambang nih. Ini bukan 100%. Ini agak mengecewakan buat saudara yang sering berdebat ribut urusan yang namanya persepuluhan. Ini per 70-an namanya. Ya, ini persembahan sulung Pak Bambang. Berarti tahun 2021. Ini per 70-an. Per 30-annya sudah dibayar. Bukan per 10-an, per 30-an. Jadi Pak Bambang tuh memberi 100% ke Tuhan dibagi 2. Per 10-an yang kita bayar biasanya 10%. Pak Bambang memberi hidupnya 30%, ditambah lagi merendahkan diri dari dulu masa mudanya sampai hari ini, berdoa terus, berpuasa terus, dan per 70-annya dia masih setia menyerahkannya kepada Tuhan. Yang luar biasa, Tuhan mengembalikan kepada dia, harus bukanya pada tanggal jam yang ditentukan Tuhan. Ya, dan Tuhan menyenangkannya. Coba saya pinjam tadi di botol tadi, mana Pak? Yang Pak Hadi beri, boleh saya lihat? Saya tunjukkan bahwa hukum Tuhan ini tidak mengecewakan. Kenapa? Hukum tabur dan tuai. Ya, lihat. Ini Pak Hadi Wijaya dititipi istrinya dari Kanada. Ini kacang. Kalau nggak salah ada di film kartun ya. Yang ambil kacang jatuh, ya. Chipmunk ya. Ini kacang dibawa dari Kanada dan dihadiahkan khusus ke Pak Bambang. Bayangin, makanannya Pak Bambang aja datang dari Kanada. Saya tidak bisa bayangin Tuhan mengasihinya itu dengan kualitas bangsa-bangsa. Saya berdoa Pak Bambang, Bu Susi, keluarga besar Father's Miracle panjang umur sampai kita masuki 12 pintu gerbang sorga itu, nanti kita jalan, dan kerinduan itu moga-moga kesampaian mulai tahun 2022 nanti. Kenapa? Karena itu Tuhan ingin kita bisa sama-sama satu rumpun. Saya berkata, rumah yang gak masuk akal Tuhan bangun di dalam hidup saya. Demikian sesudah saya menangkan rumah hidup di bumi, sekarang adalah memasuki babak rumah rohani gereja Tuhan. Belum membangun apa-apa, sudah dihancurkan, diizinkan Tuhan berantakan. Yang saya dengan istri tabur itu berantakan, dibuat setan berantakan, diizinkan Tuhan diproses seperti mimpi Manado. Semua fondasinya dicabut. Tiba-tiba Tuhan memberi sebuah penglihatan masa saya sebelum menikah. Pastor William Serat itu dipilih dengan brewokan tinggi besar gagah. Apakah ini jalan seperti Daud menuju Salomo? Saya juga tidak paham, tapi saya tahu satu hal. Ada hal-hal besar di dalam komunitas Father's Miracle ini. Karena kami sudah memulainya dengan taburan yang segenap hati, segenap nyawa, segenap hidup. Bila rumah di bumi aja Tuhan genapi beri sebagai bagian. Saya hamba Tuhan yang saya boleh bermegah. Tidak semua hamba Tuhan dengan keringat bisa bangun rumah di Kelapa Gading. Saya membangunnya dengan kasih karunia pemberian Tuhan. Nah, gereja pun saya bermegah pada masa Pastor William Serat nanti. Semoga Pak Bambang Susi, Pak Hadi Wijaya, semua kita bisa melihat hari itu. Kenapa? Karena batunya di Israel sudah ada di lemari. Tinggal masanya aja. Tinggal waktu Tuhannya aja. Pasti akan berdiri di kota-kota yang Tuhan pilih. Father's Miracle ini akan jadi berkat. Ini nubuatan Tuhan. Sampai generasi cucu saya, Theo, Jelita, Anaya, Etrin, Elsiela. Banyak cucu-cucu saya yang akan datang nanti. Semua akan dipakai lewat kegerakan ini. Sudah Tuhan persiapkan. Dan moga-moga waktu itu, waktu generasi kami bisa melihatnya. Dan pandemi ini tidak menggoncangkan apapun, kecuali menggoncangkan dunia, tapi tidak menggoncangkan orang-orang yang sudah menabur di dalam ketaatan roh. Karena masa-masa ini adalah masa-masa menuai. Mari kita lihat firman Tuhannya. Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon.
Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Amin. Amin. Kalau selama ini kita lihat hukum tabur tuai, pengajarannya isinya uang, ya, lama-lama pengajaran beruang semua isinya. Di dalam kegerakan gereja mula-mula pas 20 ini kita melihat apa yang ditulis di kegerakan gereja mula-mula tentang satu tokoh Herodes ini. Dia sudah menabur kejahatan di hadapan Tuhan. Dia sudah menyenangkan manusia dengan membunuh tokoh guru Rasul Yakobus, kemudian coba membunuh Rasul Petrus, ingin menghancurkan kehidupan doa, hancurnya iman orang-orang percaya. Kitab suci berkata dengan jelas sekali, rakyat bersorak membalasnya. Inilah yang sering dikejar orang-orang Kristen akhir zaman. Wah, orang sorak, orang senang, view-nya naik, banyak komennya, banyak itunya, kejar sana, kejar sini, megah. Lupa dunia maya itu dunia yang tidak jelas bobot bibit bebetnya. Hentikan semua itu. Kenapa? Ketika saudara curi kemuliaan, saudara kecap dan jadikan dirimu seperti Tuhan. Karena itu suara berkata, ini suara Allah. Ya semua kan berkata begitu, ramai kan suaranya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wah, pujian ya. Herodes itu jadi keledai. Thank you. Wah, luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Megah. Wah, dia bermegah. Dan tiba-tiba seketika juga ada tangan dari langit terulur, kelebuk, tampar mukanya saudara ya. Ya. Matinya langsung kitab suci berkata dimakan cacing-cacing, kelebuknya itu langsung membusuk saudara ya. Jadi hari ini Tuhan pesankan, taburlah dalam roh, dengarkan suara Tuhan, jadilah pelaku firman, jangan berhitungan sama Tuhan, hentikan semua kejahatan, berhenti memberontak, berhenti keras kepala, berhentilah untuk cari-cari alasan untuk menunjukkan semua yang di dalam dirimu itu bukan berhemat tapi itu pelit ya. Berhentilah untuk menunjukkan dirimu tuh manusia duniawi penuh perhitungan, isinya cuma untuk keakuan, keegoisan. Berhenti dari semua itu. Jadilah manusia-manusia Kristus yang penurut. Jadilah manusia-manusia ciptaan baru dalam Kristus yang penuh kemurahan hidup. Jadilah orang-orang yang jadi berkat di muka bumi ini. Dengan demikian kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita anugerah yang besar. Sebagai bagian akhir dari ibadah ini, saya akan ambil hasil rekaman Pak Bambang bicara dengan Pak Hadi tentang penyakit jatuh sampai tulang berantakan. Saya kutip-kutip nanti di situ, Bapak Ibu lihat bagian penutupnya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Nanti kita tunggu sama-sama Pastor William Serat nanti akan memberi doa berkat, kita akan terima pada hari ditayangkan sama-sama. Tuhan memberkati kami. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, sukacita sorga itu ternyata luar biasa. Dan kita dalam ibadah online ini telah melihat semua hal luar biasa dari perjalanan hambanya di kota Bandung. Marilah mulai hari ini kita hidup dalam damai sejahtera dan sukacita Yesus. Sebab kita tahu bahwa hidup dan matinya kita di tangan Tuhan. Menempatkan iman kita pada pengenalan dan pendengaran suara Tuhan secara tepat dan meyakinkan sepenuhnya bahwa dalam hidup ini apa yang kita tabur maka itu juga akan kita tuai. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan sehati dan sepakat berdoa bersama menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Dan nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya.
Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah di keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti dan 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.